Baik, alhamdulillah. Bahagia sekali pada malam hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di Public Speaking for Beginner mengenai bagaimana kita belajar mengenai sistematika bicara. Karena bicara adalah sesuatu hal yang menjadikan penting. Karena tatkala kita tak berani bicara, maka orang tidak tahu bahwa kita memiliki hal yang bisa di-sharing dan dibagi. Sebenarnya sebelumnya saya mau tanya dulu ya, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh ketik di kolom chat ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Saya doakan yang menjawab pertanyaan saya ya, semoga keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah. Semoga selalu sehat, bahagia ya, sentosa. Semoga hidupnya selalu penuh dengan kemudahan yang bertubi-tubi. Semoga transferan selalu hadir setiap saat. Semoga anak-anaknya menjadi soleh dan solihah. Suami istri saling taat setia, selalu bahagia di setiap momen kehidupan. Selalu bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Dan selalu bisa tentunya mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk bisa selalu berbagi, bisa selalu memberikan manfaat. Dan akhirnya kita bisa menjalankan tugas kekhalifahan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Masya Allah, bertubi-tubi ya para sahabat semua ya. Ini ada ibu-ibu dari sekolah Ibu Bahagia, ada ibu-ibu dari Bapak Ibu dari Mana Rezeki, ada juga dari berbagai sekolah yang ada di Malang dan di Indonesia ini sepertinya dari nama-namanya saya baca. Masya Allah semua yang telah menjawab pertanyaan saya semoga selalu berlimpah ruah kebahagiaan, keberkahan dan semoga selalu dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita menapak langkah kita mengenai public speaking for beginner, bagaimana kita bisa sistematika berbicara, maka saya ingin bertanya sebenarnya apa sih Bapak Ibu goalnya pada malam hari ini? Apa sebenarnya yang Bapak harapkan ya, Bapak Ibu harapkan mengenai pembelajaran pada malam hari ini? Ibaratnya kita kalau punya goal itu, ibaratnya kita kalau dari Malang nih ya, saya kotanya di Malang nih kebetulan Bapak Ibu, mau ke Jakarta, saya akan punya map bahwa dari Malang saya akan masuk tol ke Surabaya, kemudian lanjut ke tol Madiun, Solo, Semarang gitu ya, Cirebon, sampailah Jakarta. Artinya kita sampai Jakarta itu tepat waktu, tidak menggok-menggok kanan kiri. Kata Bu Lydia menjadi pembicara yang menyenangkan dan berdampak. Masya Allah. Saya doakan ya Bu Lydia semoga bisa menjadi pembicara yang menyenangkan dan berdampak. Kenapa penting menyenangkan itu? Karena kalau nggak menyenangkan itu orang bisa enek gitu lihat kita ya. Ya ampun, nggak ada yang lain kayak itu pembicaranya gitu ya. Maka memang benar-benar ya Om Ahima habis jualan ini. Ini miliarder kita yang bertubi-tubi rezekinya kayaknya ya. Jualan tanpa batas sampai jam 8 masih jualan deh. Insya Allah semoga lancar ya Mbak ya. Jadi memang ternyata kita itu harus jadi pribadi yang menyenangin dulu. Ya, karena apa? Karena kalau nggak nyenengin orang udah sekali ini aja dengerinnya. Kita kan tentu nggak mau seperti itu ya. Kita tentu harapannya bisa terus bermanfaat, bisa terus menebarkan ilmu manfaat, yang mana pahalanya akan terus mengalir walaupun kita nanti sudah tidak ada di dunia ini. Harapannya setiap kata, setiap ayat yang kita sampaikan itu berbuah pahala dalam hidup kita, menebarkan jejak yang mana jejak-jejak itu akan menempel ya di otak anak-anak kita. Akan terekam jejak itu di pikiran teman-teman kita, saudara kita. Yang mana ketika kita sudah tidak ada di dunia, semua itu menjadi pahala yang terus mengalir. Nah, gimana Ibu atau Bapak Shanshan ya menjadi pembicara yang bisa menyampaikan pesan yang mudah diterima dan dipahami oleh audiens. Yes, betul banget. Kita bicara itu jangan sampai belibet ya. Misal tadi perjalanan dari Malang ke Jakarta harusnya tinggal masuk tol Surabaya, Madiun, Solo, Semarang, Jakarta. Kita ke Bali dulu, ke Lombok dulu, ke mana Irian dulu, ke Filipina dulu gitu ya, ke Brunei dulu, ke Kalimantan, baru kita sampai Jakarta. Sampai sih sampai ya, tapi lelah, nggak to the point. Belum-belum kalau jadi pembicara ditinggal. Hari ini saya jadi pembicara di anak-anak level SMP, pembicara yang benar-benar mumpuni, mandragani istilahnya ya. Itu yang berani ngambil kelas teens sama kelas-kelas SMP. Kenapa? Karena kalau kita nggak asik mereka langsung bilang, oh gitu. Kalau kita nggak asik mereka ngobrol sendiri. Kalau kita nggak asik mereka arisan sendiri di belakang, di depan, di tengah.
Jadi artinya apa? Ketika kita itu benar-benar ingin jadi pembicara, nanti kita pun harus menentukan segmen target kita. Saya kayaknya cocok ngomongnya sama anak-anak deh. Oh boleh, dilatih di situ. Oh kayaknya cocoknya sama teen deh, saya remaja. Berarti pelajari skill-skill remaja. Pelajari bahasa gaulnya mereka. Jangan sampai kita jadi kudet gitu. Di remaja, One Piece saja nggak tahu. Apaan sih One Piece tuh? Apaan gitu ya. Ya kita nggak tahu drakor, kita nggak tahu anime. Karena hidup mereka lagi di situ. Nah kalau kita bicara di umur 20 tahun ke atas, beda lagi bahasanya gitu. Kita bicara sama orang 30 tahun ke atas, bahasanya beda lagi. Gitu. Maka tadi betul ya, kata Mbak Sansan atau Bapak atau Ibu Sansan tadi ya, juga yang pertama tadi, menyampaikan adalah yang penting itu menjadi pembicara yang menyenangkan. Ini bukan tentang kita saat berbicara, tapi bagaimana kita bisa membahagiakan dan memuliakan audiens kita. Ada yang bisa mereka bawa pulang gitu ke rumah. Kata Bu Dina ingin menjadi inspiratif bagi semua orang yang kita ajak bicara. Amin. Allahumma amin ya. Saya tahu nih Bu Dina itu keripahnya luar biasa ya. Masya Allah keikhlasannya luar biasa nih. Ini termasuk guru kehidupan saya nih Bu Dina nih. Masya Allah ya. Ada lagi Bu Yuni. Bu Yuni bilang apa yang disampaikan bisa tetap diingat dan ilmunya menyenangkan. Catat itu Ibu Bapak Ibu ya. Karena ternyata ya ilmunya ini harus diingat. Jangan sampai keluar ruang seminar, apa yang diingat? Pembicaranya lucu gitu ya. Pembicaranya nyenengin banget. Ilmunya apa? Apa ya tadi bahasnya? Itu pun nggak tepat. Ada lagi yang mau sharing di sini? Kira-kira goal apa yang ingin dicapai ketika mengikuti webinar public speaking pada malam hari ini? Ada lagi yang mau berbagi di sini? Ya. Siapa yang mau berbagi lagi? Oke. Kita bisa menggarisbawahi ya, pembicara yang dua arah, oke ya. Yang nggak monoton ya, kalau satu arah kan kayak jadinya kuliah gitu ya. Tapi pembicara yang dua arah. Ya bismillah ya. Mari kita buka ya majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bagi yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Lestari Ayu berkata yang disampaikan benar-benar bisa diterima oleh audiens. Amin, Allahumma amin. Bu Nurul Hasanah bisa membuat orang terkesima. Kalau kesemananya kalau berarti pembicara berarti diundang lagi itu berarti ya. Kalau nggak diundang lagi itu sudah sebagai tanda-tanda tidak tertarik itu ya. Bu Lala Novianti pede ketika berbicara dan dipahami audiennya menyenangkan. Oke. Ibu Ayu bisa belajar berani untuk diri sendiri dengan bahasa yang mudah diingat. Masya Allah, tabarakallah, semua yang disampaikan ya berkaitan dengan goal ini tepat sekali. Jadi memang goalnya seorang pembicara itu adalah tentang about audience. Kita nggak usah berpikir nanti saya biar kelihatan keren, tapi bagaimana ilmu yang kita sampaikan ini bisa sampai ke audiens. Yang lebih bagus lagi adalah ketika ilmu itu dilaksanakan oleh audiens yang mendengar paparan kita. Oke, jadi pada webinar Public Speaking for Beginner, nah ini saya lihat mungkin ada beberapa trainer-trainer yang juga masuk nih di ruang Zoom ini. Di sini saya berbicara bukan berarti saya yang paling keren, saya yang paling hebat, tidak. Saya masih terus belajar. Jadi izinkan saya pada malam hari ini bisa menjadi teman seperjalanan Bapak Ibu semua, membahas hal-hal about how to speak in public wisely. Bagaimana kita bisa bicara di depan publik dengan menyenangkan, bahagia, dengan bijaksana, dan akhirnya yang terjadi orang-orang pun akan bahagia ketika bertemu dengan kita. Jika semuanya sudah menjawab tadi, maka alhamdulillah selamat Anda berada di jalan yang benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana step-step menjadi seorang public speaker yang memang benar-benar dicintai, menyenangkan, dan memberikan impact dan dampak. Nah, sebelumnya, mari kita lihat dulu film berikut ini. Kita lihat dan kita diskusi ya setelah ini ya. Taufik wal hidayah.
Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summa salatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik wal hidayah. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summa salatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik wal hidayah. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya. Oke Bapak Ibu, kejadian seperti ini mungkin nggak terjadi. Boleh kata di kolom chat lagi. Melo mahir public speaking. Belum mahir public speaking. Mungkin terjadi. Bisa nggak ini terjadi? Sangat mungkin, sangat mungkin. Mungkin karena gugup, saking gugupnya. Pernah di posisi seperti Bapak tadi, iya, nervous mungkin terjadi, iya, sangat mungkin terjadi. Apakah terjadi pada pemula? Ternyata enggak juga. Bisa juga terjadi pada orang yang jam terbangnya tinggi. Kira-kira izin panitia untuk bisa memut ya. Di mute yang lain supaya kita bisa fokus. Cerita bahasa Inggris itu apa kayak Nah, boleh diketik ya, apa yang Anda rasakan ketika Anda mendengar pembicara yang tidak menguasai public speaking? perkenalan awal-awal itu pas apa mau cerita storytelling kan perkenalan dulu. Kira-kira apa sih yang dirasakan bila Anda menemukan pembicara yang kebetulan dia tidak menguasai public speaking, belibet seperti tadi? Apa yang Anda rasakan? Dan ingat Bapak Ibu, ternyata kemampuan kita, bentar ya, mohon izin saya. Sudah ya, sudah termute ya. Mohon izin untuk bisa memut Zoom-nya agar kita semua bisa sama-sama nyaman ya. Agar yang telah belajar di sini pun bisa mendapatkan ilmu setelah ini. Ini ya, pernah terjadi saya langsung blank ketika di depan publik padahal sebelumnya sudah saya persiapkan. Ya, Bu Nurul SIB, terima kasih. Bu Wiwin nggak bisa fokus, Bu Ayu tinggal pergi deh, malu ya. Mungkin kita kalau kita nggak menguasai public speaking jadi jenuh, belum nyaman, bosan dong, pengen pergi, ngantuk, boring, materi disampaikannya nggak sampai, jadi akhirnya ngantuk, gemes gitu. Udah aku gantiin aja gitu mungkin ya. Ikut tahan nafas, semoga selamat sampai akhir tujuan gitu. Kadang-kadang ikut mendoakan pematerinya ya. Kenapa? Karena kita ikut tegang gitu lah ketika pematerinya belibet seperti film tadi. Kemudian ada lagi Bu Yayu bosan, Bu Puput jadi nyari kesibukan sendiri ya, malah gambar mungkin ya. Bu Wina kasihan, lama-lama jenuh. Ya, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka ketika Anda sekarang akan bersiap-siap menjadi pembicara, Anda harus ingat, that's not about us, that's about audience. Jadi ketika Anda menjadi seorang pemateri, audiens itu Anda harus ingat mereka telah meluangkan waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, badannya sudah ada di ruangan di mana Anda menyampaikan pesan itu. Apalagi jika Anda sudah memasang tarif di seminar tersebut. Jika Anda sudah memasang tarif, maka pastikan ya, Anda tidak berlatih di depan audiens. Berlatih itu maksudnya gimana dok? Ya kita baru ngomong pertama kalinya ya di depan audiens itu. Sering sekali orang bicara ya ketika saya melatih public speaking privat. Nah kebiasaannya menurut saya yang privat itu suka biasanya lari dari tugas ya. Karena agak galak juga nih jadi guru kalau pas privat. Udah deh dok, besok aja deh pas hari H deh, saya bagus deh, bagus. Saya bilang enggak. Kalau nggak mau latihan sekarang, saya nggak mau lihat besok hari H, saya bilang gitu. Kenapa? Ketika kita benar-benar berlatihnya di hari H, sama saja kita sebenarnya sedang maju perang, tapi kita enggak membawa senapan. Ketika kita maju perang dan tidak bawa senapan, maka yang terjadi adalah kita jadinya maju nekat. Padahal ingat Bapak Ibu, ada orang-orang yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk mendengarkan Anda. Dan Anda persiapannya setengah-setengah. Nah itu
Kita bisa mendolimin audien kalau seperti itu. Ya. Jadi ingat ketika kita menjadi seorang public speaker, usahakan kita telah mempersiapkan materinya, kita belajar dengan baik, kita berusaha untuk bisa membahagiakan dan memuliakan audien yang ada di depan kita. Nah, kita akan lanjutkan nih ya berkaitan dengan film berikutnya. Apa kesan Anda ketika melihat film? Namanya satu tidur aja kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthens and inspires me. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which we strongly believe is the true message of Islam. And also, thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. I'm proud, well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Along with that, I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. I want there to be peace everywhere, but my brothers and I are still working on that. I'm also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time, twice as long, in fact, than I have been alive. I'm proud that we can work together. Baik, kira-kira kalau Anda melihat video yang kedua, ya, apa yang Anda dapatkan? Pelajaran apa yang Anda dapatkan tentang public speaking? Public speaking itu tidak hanya mengenal usia. Malala baru berusia 18 tahun. Tapi ketika dia berbicara di forum dunia, kita bisa menilai. Gitu luar biasanya dia. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, apa yang Anda dapatkan pembelajaran dari seorang Malala ketika dia berbicara di depan publik? Boleh ketik di kolom chat agar kita bisa sama-sama saling belajar satu sama lain.
mulai dari sikap, body language, pilihan kata. Kita bisa kupas bareng-bareng ya mengenai video Malala. Bu Wina, pembawaan Malala tenang dan menyenangkan. Oke. Bu Wistia, menguasai keadaan. Bu Rusdiana, tertata dan terstruktur. Bu Pipit, menguasai apa yang dibicarakan, tenang, dan pilihan katanya bagus. Wah, cepet banget ini ya. Ibu-ibu tuh mengetiknya kecepatan cahaya nih. Saya baru baca, udah turun cepet banget. Kita buka satu-satu ya, karena semuanya ada proses pembelajaran public speaking. Bentar. Ini tadi kata Bu Nurul Aisyah, santai. Yes. Kalau kita public speaking itu nggak usah betentang. Do you know betentang dalam bahasa Indonesia? Betentang ya. Bahasa Inggris saya itu memang, mau dimaafkan ya Bapak Ibu ya, bahasa Inggris salah paham ya. Saya salah, Anda paham. Ya gitu deh. Jadi nggak usah tegang-tegang banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sesuatu. Enggak. Orang jadi takut lihat kita kalau gitu ya. Senyum dulu, kalau ngomong senyum dulu. Santai, oke ya. Kita dapat poin. Ternyata bicara itu bisa santai. Tapi enak didengar. Kata Bu Lala, percaya diri. Yes, percaya diri harus tampak, Bu. Ingat, ketika Anda ingin menjadi pembicara yang menyenangkan, yang orang akan mau dengerin Anda sampai habis, itu terletak di 3 menit pertama. Maka 3 menit pertama itu jangan sibuk minta maaf ya. Mohon maaf saya terlambat Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, tadi saya itu belum sempat setrika jadi jilbab saya itu lungset misalnya. Mohon maaf ini ya, slide-nya belum jadi. Ini sebenarnya Bapak Ibu jangan sibuk minta maaf di 3 menit pertama. Nah, karena 3 menit pertama itu begitu menentukan. 3 menit pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, kalau 3 menit pertama nanti kita akan bicara belajar ya. Ternyata bicara public speaking itu kayak naik pesawat Bapak Ibu. Ya. Ada fase namanya take off. Take off ini kemudian ada fly dan ada nanti namanya turun tuh landing. Kira-kira Bapak Ibu kalau kecelakaan itu seringnya terjadi di apa ya? Kalau pesawat itu? Kecelakaan itu terjadi seringnya pas apa ya? Yes, makasih Bu Husnul Khotimah. Bu Lala naik dan turun, yes. Benar, di take off dan landing. Jadi ketika take off Anda udah salah bicara, kebanyakan minta maaf gitu ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya datang terlambat nih. Aduh, maaf Bapak Ibu ya, ini saya slide-nya belum jadi. Ini sebenarnya tadi, maaf ya Bapak Ibu ya, tadi malam anak saya itu nggak tidur sih, jadi saya kurang siap. Nggak usah seperti itu Bu, kalau jadi public speaking. Anda nggak tidur, jilbab Anda belum disetrika, Anda datang terlambat, senyum dulu aja, senyumin aja dulu. Jangan sibuk minta maaf. Ya, karena kalau sibuk minta maaf waktunya 3 menit habis untuk diminta maaf. Nah, ketika kita bicara dari Malala tadi, kita bisa melihat ya Bapak Ibu, ternyata seorang public speaker itu yang dibutuhkan adalah tadi Bu Lala bilang percaya diri dan bisa menguasai audiens. Yes. Maka malam ini kita akan belajar macam-macam audiens. Audiens itu ada 7. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan audiens, Anda yang akan diambil oleh audiens forum Anda. Maka kenalin audiens Anda dan ada cara mengatasinya. Kata Bu Puput menyampaikan salam dan kehormatan kepada audiens yang hadir dengan ucapan yang tulus. Masya Allah ya. Memberi salam, menyapa, menanya kabar. Nggak boleh lewat itu. Seorang audiens, seorang public speaker. Nggak bisa dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi, saya memberikan materi mengenai bla 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 bla. Audiensnya nggak disapa-sapa. Nah gitu ya. Bu Wina ini bilang bahwa pembawaan Malala tenang. Yes, maka harus tenang dulu ya Bu, dan itu ada caranya. Untuk tenang ada caranya, ada cara nafasnya, ada persiapannya. Dan persiapan itu adalah 50% dari kesuksesan Anda. Kalau Anda berantakan di persiapan, apalagi public speaker datang terlambat, itu fatal banget. Maka Anda pasti tidak tenang kalau terlambat. Maka public speaker harus bisa hadir 1 jam sebelum acara dimulai sudah di lokasi. Bu Ani WK sangat menjiwai situasinya. Yes. Bu Nur Hasanah sikap yang tenang. Bu Keke tadi persiapan yang baik secara keseluruhan dan menguasai audiens.
Kata Bunda Leha, keren dan berkesan. Sangat tenang. Ya, itu yang dibutuhkan jadi seorang public speaker. Tenang, kata Bu Fatma, berbicara jelas dan terstruktur. Bu Yayu cerdas, berkelas, dewasa, secara emosional. Nah, tepuk tangan dulu buat audien yang ada di kelas ini, karena ternyata sudah bisa menilai ya apa saja yang dibutuhkan dari seorang public speaker. Maka ketika kita sudah tahu ya, hal ini itu berarti yang harus kita kejar. Kata Pak Bambang terkonsep. Benar banget Pak Bambang. Kalau nggak terkonsep, kita kayak obat nyamuk, muter aja. Dan audien akan bertanya, ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Kata Bu Fia Hatta, percaya diri dan menguasai audien. Kata Bu Lestari Ayu, ini ya, menguasai materi dan menguasai panggung. Ya, kita akan belajar menguasai panggung juga ya. Kata Ibu Sansan, pembawaannya tenang dan menyentuh hati audien. Bapak Ibu tadi lihat ya ketika ada tepuk tangan tanpa diminta. Kadang-kadang kalau tepuk tangan MC bilang, iya Bapak Ibu tepuk tangan semuanya buat pemateri. Itu tepuk tangan tidak dengan hati, tepuk tangan karena disuruh. Tapi ketika Anda lihat tadi audien itu bertepuk tangan secara otomatis, maka sebenarnya disitulah audien telah terpikat hatinya. Apalagi jika Anda sebagai audien misalnya, Anda otomatis di akhir acara berdiri dan kemudian bertepuk tangan, itu yang disebut dengan standing applause. Standing applause itu kalau untuk seorang public speaker, berarti itu adalah kehormatan tertinggi ya. Kenapa? Karena audien menghargai apa yang Anda sampaikan. Ya, banyak banget ya yang memberikan ini pendapatnya dan semuanya benar. Jadi Anda bisa catat, percaya diri, tenang, terkonsep, sistematis ya. Dia bisa membuat audien itu merasa dirangkul. Ingat, that's about audien. Kalau merasa dilibatkan, dia akan mulai mengacau. Nah, itu yang harus hati-hati. Maka di sini kita perlu untuk menggrab. Nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara menggrab audien. Oke. Nah, apa yang ketika Anda rasakan ya, ketika tadi lihat Malala sebagai audien ini posisinya ya. Apa yang Anda rasakan sih ketika Anda mendengar seorang public speaker yang public speaking-nya memang bagus? Apa yang Anda rasakan? Ketika mendengarkan pemateri, oh buat ini sama sekali nggak dengar ya. Ini belum ada, kita belum nyambung YouTube ini kayaknya nih Bu. Ya, semoga bisa memudahkan ya, bisa mendengar ya. Oke, pertanyaan saya kembali lagi. Apa sih yang Anda rasakan ketika Anda mendengar seorang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik? Kira-kira apa? Di sini ada berbagai komunitas yang hadir dari seluruh penjuru dunia ya. Kata Mbak Puput senang, penasaran, nungguin lagi apa yang disampaikan. Kata Mbak Maya terkesan nih. Terkesan dan akhirnya apa? Pengen dengerin lagi ya biasanya, mudah mengingat isinya. Bu Sunul Khotimah katanya senang sambil batin. Kok bisa sih bicara seenak itu? Piye carane? Nah gitu kan ya. Bu Yuni senang dan terkesima. Yes, Anda pasti punya pembicara-pembicara favorit yang ketika dengerin beliau, walaupun udah bicara ya tentang ilmunya itu, jurusnya itu, berkali-kali. Kalau ditanya kamu udah dengerin berapa kali sih? Kita pun jawab ratusan gitu ya. Tapi tetap senang dengerin gitu loh. Kenapa? Karena terkesima, karena senang. Nah, di sini kita perlu belajar. Tentu itu persiapannya matang. Nggak mak bedunduk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly terkenal gitu ya. Mak bedunduk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly langsung jadi pembicara hebat. Nggak ada sesuatu yang instan. Semua 1000 langkah itu selalu dimulai dari langkah pertama Bapak Ibu. Kata Bu Fatma nyaman dan ingin mendengarkan sampai tuntas. Iya, kita jadi kepo gitu kan. Kata Bu Siti Hikmiyah, kagum banget dok dan pengen banget kayak gitu. Amin, amin. Semoga dimudahkan. Semua itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Jika seni membuat hidup kita menjadi lebih indah, maka ilmu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Maka ketika kita ingin menjadi seorang public speaker handal, maka kuasai ilmunya. Merasa betah berlama-lama dan nunggu kapan lagi nih muncul nih, gitu kan ya. Kata Bu Wista nggak bosen, kata Mbak Keke enjoy aja deh ikutin gitu ya. Insya Allah, memang seperti itulah ketika kita telah
ada di hati audien kita. Kitanya nggak iklan aja, mereka yang sibuk iklanin. Kenapa? Karena mereka cinta gitu. Dan mereka ingin teman-temannya, sahabatnya, teteh, sahabat, tetangga, kakek, nenek, tetangga depan, belakang, kanan, kiri ikut dengerin kita. Kenapa? Karena mereka ingin gitu loh. Teman-temannya, tetangganya ikut bahagia seperti apa yang dia rasakan. Jadi dengan Anda menjadi seorang pembicara yang memang mampu mengikat hati audien Anda, maka disitulah Anda mendapatkan sahabat-sahabat baru. Sahabat-sahabat yang selalu akan setia mendampingi. Dikatakan oleh Ralph W. Emerson, semua pembicara besar adalah pembicara yang buruk pada awalnya. Jadi ketika hari ini kita merasa, aduh aku ngomongnya kok gitu-gitu aja ya, aku ngomongnya kok nggak bisa gimana gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita merasa bahwa kita hari ini belum baik, yuk kita sama-sama belajar ya, malam-malam hari ini, maka yang terjadi adalah bismillah. Nggak ada yang nggak bisa Bu kalau mau mencoba. Ini ada Bu Siomi ya. Ini merah HP ya jadinya. Seperti Dr. Ri, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa lebih baik dari saya Ibu-Ibu ya. Baik. Nah, kita sekarang, saya mau tanya nih, sebenarnya siapa aja sih yang butuh public speaking itu? Coba, kalau dipikir-pikir, public speaking itu dibutuhin sama siapa aja gitu. Siapa aja, yuk. Semua orang, Masya Allah. Bu Lestari Ayu langsung sebutin semuanya. Bu Puput pembawa pesan, pengajar, guru, saya dan Anda semua, kata Bu Neniana. Bu RT untuk speaking ke Kido, oh Bu, ibu rumah tangga ya. Saya pikir Bu RT, karena saya Bu RT jadi langsung, hah Bu RT gitu. Semua orang, Mbak Lala semua orang, yes. Bapak Ibu memang public speaking itu bukan hanya dibutuhkan oleh guru, dosen, atau pemateri publik ya. Ternyata public speaking itu pun dibutuhkan oleh seorang istri pada suaminya, seorang ibu pada anak-anaknya. Karena ketika dia tidak bisa menyampaikan pesan, sebenarnya itu dia belum speaking. Ya. Kata Bu Dina, penyiar radio, reporter, MC, ya pasti kalau ini ya, harus meningkat juga kemampuannya. Nah, kalau kita mau bertanya ya, sebenarnya ada sih nggak sih yang tahu apa sih sebenarnya public speaking itu? Apa Bapak Ibu sebenarnya? Kita sering bilang public speaking, public speaking, public speaking. Apa sih public speaking itu sebenarnya? Boleh ketik dulu di kolom chat. Nah, karena ini Zoom-nya waktunya keren banget. Zoom-nya ini ada di waktu yang sangat keren. Karena kalau kita nggak sering interaksi, maka lama-lama bukan Anda lihat Zoom, tapi Zoom-nya lihat Anda. gitu ya. Jamnya karena jam keren ininya. Oke. Apa sebenarnya berbicara di depan umum, berbicara di depan audien, berbicara di depan orang banyak. Yes, luar biasa. Namanya aja public ya, berarti umum. Speaking artinya bicara, betul banget. Jadi public speaking adalah kemampuan berkomunikasi yang diperlukan saat berhadapan dengan orang lain, baik dalam jumlah sedikit dan jumlah yang banyak. Jadi public speaking harus banyak juga. 1, 2, 3 tetap disebut public speaking. Karena apa? Karena berhubungan dengan banyak orang. Nah, namanya saja public speaking ternyata dari Webster process of making speech in public. Jadi proses dalam berbicara kepada khalayak ramai ya, kepada orang di luar sana. Yang kedua adalah the art of science. Jadi kalau yang pertama itu semua orang mungkin bisa ya bicara, menyampaikan, misalnya di suatu acara seminar, ya Bapak bisa maju ke depan untuk memberikan pendapatnya, itu berarti the art of process of making speech in public. Tapi yang kedua, ada pengertian kedua adalah the art of science of effective oral communication with an audience. The art, seni. Mungkin ada berbagai macam trainer yang ada di ruangan Zoom ini. Saya yakin ada trainer parenting, trainer pendidikan, trainer money rezeki mungkin ya, trainer sekolah ibu bahagia gitu ya, trainer tentang akhir balik, trainer bisnis, trainer apapun. Ini materinya sama, misalnya kita menyampaikan suatu materi mengenai akhir balik misalnya. Ini saya tadi pagi nyampaikan tentang akhir balik. Pemateri akhir balik itu banyak banget.
ada Ibu A, Bapak B, Ibu C, Bapak D. Kan tapi kenapa ada semuanya itu pilih kepada Ibu A gitu. Karena ibu itu punya art, punya seni dalam menyampaikan. Seni ini loh yang nggak bisa di copy paste. Walaupun di copy paste, amati, tiru, plok, gitu ya, di fotokopi, serok, tetap seseorang itu punya kekhasannya masing-masing. Dan kekhasan itulah yang ngangenin. Kekhasan itu yang buat dia selalu pengennya ngundang lagi gitu. Padahal sebenarnya loh, saya udah apal loh kata-katanya Ustadz itu loh. Tapi kalau nggak ketemu tuh kayak gimana gitu. Apalagi orangnya beliau berkunjung ke dekat kota saya. Kenapa? Karena ada the art of science of effective oral communication. Nah, kita belajar di artnya ini loh, Bu. Dalam public speaking. Karena semua orang bisa bicara, semua orang bisa menyampaikan. Ya, semua orang bisa menyampaikan slide, apalagi udah slide tinggal baca gitu, bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah audiennya mau dengerin lagi untuk pertemuan kedua. Tapi kalau belum, berarti kita perlu meningkatkan kapasitas. Oke ya, bagus ya. Nah, di sini kita belajar lagi bahwa ternyata, ya Bapak Ibu, if you want to be leader, you had better be able to communicate. Ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, jadi leader, pemimpin itu tidak hanya pemimpin perusahaan ya di sini ya. Pemimpin itu bisa jadi pemimpin keluarga, pemimpin dalam proses belajarnya anak-anak itu semuanya pemimpin. Maka pelajarilah seni berkomunikasi. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya orang yang menguasai public speaking? Boleh ketik di kolom chat? Kayaknya sih dok, aku nggak usah belajar public speaking deh dok, kayaknya diwakilin dokter aja gitu. Oh, padahal manfaat public speaking banyak banget lah. Apa kira-kira manfaat public speaking? Wahai Bapak Ibu, apakah Anda masih hadir? Karena belum ada yang jawab. Oke, alhamdulillah sudah masuk ya. Manfaatnya public speaking bisa ngomong dengan baik dan menyampaikan pesan dengan baik. Yes, apalagi bagi penjual ya. Pedagang, gimana dia bisa ngomong, bisa bilang produknya bagus gitu. Kalau dia enggak bicara, kata Bu dia banyak dokter, baiklah. Ini singkat padat jelas ya, memenuhi semuanya. Kata Bu Husnul Khotimah menyampaikan informasi dengan baik. Benar. Kata Kria, Pak Hasto nih ya, mendapat perhatian untuk menyampaikan pesan kita dan orang diajak bicara itu nyambung gitu, nggak salah paham, nggak konslet. Nah itu berarti dia udah menguasai public speaking. Bisa bicara dengan tenang dan menarik. Runtut bicaranya komunikatif, banyak termotivasi untuk optimis. Kata Bu Lestari Ayu, bisa menyampaikan materi dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens. Yes. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita adalah makhluk sosial. Dan di dalam hidup ini kita perlu berkomunikasi untuk menyampaikan maksud. Tidak selalu harus jualan ya. Bisa menyampaikan maksud mau berdakwah, mau siar. Dan kalau bisa setelah ini isi medsos kita itu hanya 2D ya. Doa dan dagang. Syiar dan dagang. Kenapa? Insya Allah itu yang berpahala ya. 9 pintu rezeki ada di dagang. Kata Bu Wina bisa termotivasi. Masya Allah luar biasa ya. Ternyata banyak sekali gitu manfaat dari public speaking. Kalau kita baca satu-satu di sini, ternyata memang menjadi tuntutan semua profesi. Seorang trainer yang bicaranya begini ya, misalnya di layar Zoom seperti saya, tapi dia bicara begini. Iya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 2, Ibu 2. Nah, saking gemeternya, harusnya teksnya tulisnya Bapak, Ibu, dia terusnya Bapak 2, Ibu 2. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita malam hari ini. Malang 23 dikurangi 9 dikurangi 2023 gitu. Saking gemeternya. Jadi memang tuntutan setiap profesi untuk menyampaikan pesan adalah menguasai public speaking. Kemudian berikutnya dia bisa menyampaikan ide atau pemikiran kepada banyak orang dengan efektif dan perspektif. Efektif itu artinya bicaranya nggak kebanyakan lemak presentation. Lemak itu ternyata nggak lemak tubuh aja ya. Ternyata ada yang namanya lemak presentasi. Jadi saya akan berharap yang batuk, yang garuk-garuk, yang tadi saya sampai di mana ya? Nah, itu fatal banget lah kalau ada pemateri yang ngomong kayak gitu.
Tadi kita sampai di mana ini ngomongnya ya? Karena berarti dia terlalu banyak puter-puter kayak obat nyamuk ya. Keliling kota ya, tapi nggak nyambung. Akhirnya itu menyebabkan tidak efektif. Bisa mendukung kepemimpinan, menumbuhkan kepercayaan diri, berkontribusi dalam menyelejitkan prestasi, dakwah, nah, dan profesi dengan bayaran mahal. Masa sih dok bayarannya mahal jadi seorang public speaker? Iya. Mau tahu atau mau tahu banget? Kira-kira mau tahu nggak? Ketik dulu, lihat dulu deh kata Bu Nurul SIB. Pesan dan informasi bisa tersampaikan dengan baik. Wow, Bu Lala mau katanya. Cuma Bu Lala aja dari 86 orang yang ada nih yang mau tahu kira-kira bayarannya public speaker itu berapa? Mau banget. Iya. Mau Bunda kata Bu ya. Mau kepo ya jadinya. Beneran mau, yakin beneran. Ini semangat banget ya. Yang semangat adalah para ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu memang gercep, gesit dan luar biasa. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini ya, Anthony Robbins itu bayarannya ketika mengajar seminar 3 jam adalah 1 juta US dollar. Berapa ya kira-kira 1 juta US dollar sekarang? Anthony Robbins, motivator dunia. Ketika dia berbicara, dia bayarnya 1 juta US dollar. Nah, kira-kira Bapak Ibu 1 juta US dollar itu berapa? Kita kaliin ya. Ada yang bawa kalkulator? 15.000 anggap aja ya. 1 dolar. Kalian 1 juta. Berarti berapa ya? 15 miliar. Benar? 15 miliar. Masya Allah. 15 miliar Bapak Ibu. Mau? Mau nggak? Tapi ingat ya, nggak ada proses yang betul untuk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly dapat 15 miliar. Nah, ya. Pasti prosesnya penuh berdarah-darah juga dia itu. Nggak mungkin dia itu langsung tiba-tiba orang mau bayar segitu. Ada proses-proses yang harus dilewatin Bapak Ibu untuk menjadi seorang public speaker dengan bayaran segitu banyak gitu. Oke, ada lagi. Tung Desem Maringin. Dibayar 100 juta untuk 3 jam seminar. Ini data ini sudah saya ambil sejak 5 tahun yang lalu ya. Jadi bisa jadi sekarang 200 juta ya per 3 jam seminar. Kayaknya asik banget nggak nih? Kalau dapat 100 juta ngomong pakai gitu ya. Ngomong 3 jam tiba-tiba dapat 100 juta. Dan ini ada, dan ini nyata. Ada lagi ya, guru saya salah satunya adalah Pak Jamil Azaini itu beliau 60 juta per 2 jam. Nah, ya. Untuk belajar public speaking ini saya pun belajar ya kepada 11 guru. 11 guru itu baru kayak gini nih ya hasil yang dicapai gitu loh. Jadi Tung Desem, Anthony Robbins itu mungkin gurunya udah lebih 20-30 guru untuk public speaker. Jadi memang belajar public speaking itu nggak bisa suatu yang ujuk-ujuk. Public speaking itu selain dia sudah menguasai teori, dia harus mengepakkan sayapnya di 10.000 jam. Itu yang penting, jam terbang. Flying clock-nya itu harus tinggi. Kalau dia disuruh jadi MC di tingkat RT, aduh jangan saya, Bu itu aja deh yang jadi MC. Ya jangan disuruh, jangan mau dapat bayaran segitu. Bu Rina Albara, anak saya tak jadikan public speaking karena sukanya ngomong. Yes, Bunda Rina udah melihat di potensinya menjadi seorang public speaker nih. Ini ibu-ibu cerdas ini sepertinya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih cara menjadi pembicara yang menyenangkan? Kira-kira mau tahu atau mau tahu banget nih mau jadi pembicara yang menyenangkan? Saya mau tes kehadiran Bapak Ibu semuanya. Apakah masih hadir di ruang Zoom ini 87 orang? Nah, mau tahu bingit. Mau apakah menjawabnya dengan kecepatan cahaya ini saya absen ya. Kalau yang jawab nggak 87 nih kayaknya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mau banget. Masya Allah. Bertubi-tubi dan semuanya menjawab ya. Oke ya. Jadi udah siap ya semuanya dalam kondisi bangun. Bangun dan melek bangun. Oke, mau banget. Ternyata syaratnya jadi pembicara yang menyenangkan itu adalah kita harus jadi pembicara yang oke. Oke itu apa? Oke itu singkatan ya Bapak Ibu. Yang pertama optimalkan dong ilmu public speaking. Seperti hari ini kita sedang berusaha mengoptimalkan ilmu public speaking kita. Kemudian yang keduanya adalah kenali audiens Anda.
audien ini bisa menjadi penguat semangat kita, tapi bisa juga menjadi pengembos semangat. Maka kenalin dulu audiennya, Bu. Jangan sampai salah langkah. Kemudian efektifkan delivery penyampaian. Jangan sampai terlalu banyak lemak presentasi ya. Jangan sampai terlalu banyak jeroan, babat, usus, limpa di dalam presentasi kita. Sehingga akhirnya orang nggak paham, ini tadi ngomongin apa sih trenernya? Gitu. Karena bisa jadi terlalu banyak lemak presentasi pada saat penyampaian ya. Nah, kita akan kulitin satu-satu nih. Waktu kita masih ada sekitar 25 menit ke depan. Oh, bukan ya. Sekitar ya 20 menit ke depan ya. Bagaimana mengoptimalkan public speaking? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, public speaking itu ada step-stepnya. Step-step yang pertama adalah di take off, nanjak nih pesawatnya. Kemudian fly ketika pesawat ada di atas. Dan pada saat ke bawah, apa namanya? Landing. Landing. Yes. Di mana kecelakaan sering terjadi, Bapak Ibu? Oke, kita ulang lagi karena ada beberapa yang baru bergabung. Di manakah kecelakaan sering terjadi? 3 menit pertama, take off dan landing. Take off, yes, terima kasih. Take off ya. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika Anda menjadi pembicara, buatlah persiapan. Karena barang siapa yang gagal berencana, dia telah merencanakan kegagalan. Barang siapa yang gagal persiapan, dia telah merencanakan kegagalan. Maka disinilah Anda harus belajar ketika menjadi seorang public speaker. 3 menit pertama akan menentukan 30 menit berikutnya. 3 menit pertama udah kebanyakan minta maaf. Minta maaf ya Bapak Ibu ya. Aduh ini nggak matching baju saya gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini slide-nya mah apa adanya, saya belum bisa buat slide. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tadi terlambat. Orang-orang itu udah nggak butuh Bapak Ibu minta maaf ya, kecuali Anda terlambatnya 1 jam gitu ya. Orangnya sampai rujaan, sampai arisan gitu. Oh, maaf ya Bapak Ibu, saya terlambat, tapi insya Allah beberapa menit ke depan saya akan maksimalkan untuk materi kita. Sebentar aja minta maafnya. Nggak usah ajak-ajak Bu RT, Bu RW sekelurahan diajak minta maaf ya. Jadi take off itu 3 menit pertama sangat krusial. Banyak sekali detailnya ya. Detailnya untuk mendetailkan di take off. Hingga Anda akan menjadi seorang pembicara yang penuh impact. Pembicara yang berkesan gitu loh. Pembicara yang kalau pembicara itu datang, pernah nggak kita ngerasain? Kalau ada seorang pembicara datang, kita lihat orangnya aja, kita udah semangat gitu, belum ngomong pada orangnya. Bahkan ketika orangnya ngasih salam, ya, ada kita jadi ikut, adrenalin kita ikut naik. Pernah nggak ngerasain ketemu pembicara, pemateri ya? Ketika pemateri itu masuk aja, kita tepuk tangan untuk pemateri itu gitu ya. Masya Allah, Bu Rina Albar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu kita udah semangat banget bawaannya. Pernah ngerasain rasanya? Pernah. Ya. Itu berarti dia pemateri yang membawa impact. Belum ngomong aja udah ngerasain auranya, udah ngerasain energinya. Nah, di take off itu perlu Bu disiapkan ini. Maka sebagai pemateri itu kita harus ini ya, satu jurus pentingnya. Tidak ada logika tanpa logistik. Pastikan Anda sudah sarapan sebelum berbicara. Jangan sampai di depan tiba-tiba perutnya kerucuk-kerucuk ya. Karena aduh saya lapar banget gitu. Jangan gitu. Karena berbicara itu kayak lari maraton. Apalagi Anda berdiri 2-3 jam. Kakinya bisa berkonde juga itu di bawah. Maka di take off ini siapkan dengan baik. Kita akan lihat satu-satu ya. Di take off itu adalah 3 menit yang berharga. Buat audiennya bahagia dengan Anda. Dan urutan tidak boleh terbalik. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba, apa goal Anda ya untuk datang ke seminar saya? Terus ketika mereka udah jawab, maaf saya lupa, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Ya, jadi nggak lucu deh, gitu ya. Maka urutannya itu ada urutan-urutan yang jelas. Kita memberikan salam, puji-pujian, kemudian di situ pun kita hanya menanyakan kabar audien. Penting, kenapa? Supaya audien itu merasa dihargai. Supaya audien itu kalau orang Jawa bilangnya diuangkan. Maka panggil audiennya. Kalau kenal dekatin salamin ya. Kemudian baru tanya gitu, apa sih goal Anda untuk hadir ke sini?
Kalau audionya itu masih ada yang sendakep, masih ada yang do you know sendakep? Apa ya sendakep itu ya? Please help me about sendakep. Sendakep, what is sendakep ya? Bahasa Jawa ya. Melipat tangan. Terima kasih Mbak Hani Afida. Bapak Ibu, jika melihat audien Anda ada yang ngelipat tangan, seorang public speaker yang baik akan membuat tangannya itu turun. Kalau ketika dia masih melipat tangan, sebenarnya dia bilang, ngomong apaan sih orang itu? Gitu sebenarnya. Dia menutup dirinya. Jadi body language itu kita harus bisa baca nih ya. Bisa saya lihat, serius banget, tangannya ngelipat. Ada dua hal sih kemungkinan. Kemungkinan dia kedinginan, kemungkinan dia nggak mau dengerin. Kata Bu Vista, kita satu sama terhubung deh. Mungkin dingin dok kena AC, bisa aja. Ini nggak AC nih ya, ini di Surabaya, ini di Krian gitu. Panas banget gak ada AC. Dia gini lagi. Oh, itu berarti tanda-tandanya dia nggak mau denger. Maka trainernya harus bisa buat grabbing namanya nanti. Grabbing itu apa? Grabbing itu ngerangkul audien. Kemampuan trainer untuk bisa menggrab itu harus dilatih, nggak bisa teori aja. Kalau public speaking offline sama saya, itu bolak-balik saya suruh maju sampai benar. Kemarin ada seorang yang privat ya ke saya. Dia seorang yang bekerja di MLM, dia sering closing orang. Dia closingnya nilainya puluhan juta, nggak sejuta, 2 juta, puluhan juta. Dia waktu itu privat training sama saya, public speaking ya maksudnya. Maju assalamualaikum saja dia harus diulang 25 kali. Untuk memvibrasi kepada audien Anda. Maka di sini perlu berlatih. Kalau Anda duduknya aja udah nggak tegak kalau di Zoom ya. Terus kita lihatnya ke bawah terus sambil baca tulisan di buku. Tak lihat audien walaupun hanya lewat Zoom. Orang udah bilang, itu orang apa sih lihat ke bawah nyari duit ya. Udah nggak respect. Maka ingat Bapak Ibu di take off ini adalah kita ada urutan-urutan pembukaan. 3 menit pertama dipikir benar-benar ya. 3 menit pertama. Yang kedua adalah fly. Fly ini penjelasan konten materi. Konten materi itu kan ada pembukaan, inti, ya penutup gitu. Kalau mau privat bagaimana caranya dok? Kalau mau privat nanti bisa hubungin ya Bu Anit. Bu Anit bisa memberikan nomor telepon di kolom chat untuk dihubungin kalau ada yang mau privat. Boleh. Boleh mau privat ya, tapi pastikan sudah makan kalau privat sama saya. Karena disuruh ngulangin assalamualaikumnya udah 25 kali ya. Nah, konten materi ini Bu, kita nanti akan sama-sama belajar ya. Setiap dari kita yang ada di ruang Zoom ini sampai detik ini ada 81 orang, 6-nya mungkin sudah tertidur ya. Adalah kita punya bidang ilmu masing-masing. Dan saya nggak akan utuk-utuk konten Anda. Maka saya berikan masukan adalah cara penyampaian konten aja. Jadi ketika saya tadi bicara, bagaimana sih jadi seorang public speaker yang menyenangkan? Saya tadi pakai kata apa Bapak Ibu di depan? Bapak Ibu, bagaimana cara menjadi seorang public speaker yang menyenangkan? Saya tadi pakai jembatan keledai, apa tadi? Kalau jembatannya hilang tinggal keledai ya deh ya. Apa kira-kira? Public speaker yang menyenangkan. Tadi saya pakai jembatan keledai untuk memudah mengingat. Yes, terima kasih Bu Nur Hidayah. Oke, Bu Husnul Khotimah, terima kasih juga. Kata oke. Oh, optimalkan ilmu public speaker. Kan? Nah, gitu ya. Jadi, oke. Aku harus jadi pembicara menyenangkan yang oke. Terserah sih singkatannya apa. Tapi, kalau di public speaker itu, kalau kita membuat tips itu ya, usahakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah, saya punya 3 kata ajaib mengenai bagaimana Anda bisa bebas lunas dari hutang. Nah, gitu kan ya. Saya punya 3 kata ajaib untuk bagaimana Anda menjadi ibu yang menyenangkan. Boleh juga 7 sih. Saya punya 7 jurus ya, supaya Anda bisa laris jualannya. Boleh juga. Tapi intinya harus
ganjil 1, 3, 5, 7. Kalau seandainya Anda begini, misalnya buka ke nih, saya punya 10 cara untuk membuat apa Mbak Keke, boulder kosase gitu ya, 10. Orang lihat Zoom, aduh banyak banget 10. Aduh, udah gitu duluan, Bu. Jadi 10 tuh ungsret deh jadi 3. Ungsret deh jadi 5 gitu ya. Jangan kebanyakan walaupun kita ilmunya banyak. Nanti dipindah jadi 3 sesi, 5 sesi sehingga audionya juga tidak sampai pingsan gitu ya. Kemudian landing, nah penting, udah bagus, cakep banget 3 menit pertama begitu mendebarkan, mengesankan, kontennya begitu keren. Tapi tiba-tiba si ibu ini bilang gini, ya Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cemen banget landingnya tuh. Udah bagus-bagus di depan, tapi penutupnya cuma mohon maaf dan terima kasih. Kayak acara sunatan aja jadinya. Jadi nggak ya gitu aja deh. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang membuat Anda diingat. Dan terima kasih banget gitu kan. Jangan ya udah terima kasih ya Bapak Ibu mohon perhatiannya, semua kesalahan itu karena saya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya memang harus banyak belajar ya gimana lagi ya saya bisanya cuma kayak gini. Kata si pendengarnya ya udah nggak usah ngomong aja kayak gitu ya. Boleh Bu Wista kasih pantun boleh. Saya hadir pada Ibu langsung saya dengar. Jadi buatlah sesuatu yang berkesan. Nah, Kak, kenali audiens Anda. Nah, ini dibahas oleh para guru public speaking karena ibu-ibu maaf tadi saya sempat menghilang ya. Sudah tahu. Ya, so, apa ya? Proses Monitor Bapak Ibu, apakah saya sudah muncul? Bapak Ibu? Putus. Putus lagi dok, orang dari dok ini. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dr. Vivi. Baik, sebenarnya saya sempat terlempar keluar nih. Baik, sebentar saya mulai kembali ya. Nah, ini kenali audien ya. Ternyata ada 7 audien yang selalu hadir di forum-forum kita. Siapa saja 7 audien itu? Yang pertama, SIP. SIP itu apa Bapak Ibu? SIP. Boleh ketik di kolom chat, apa itu SIP? Domba. Terima kasih Ibu Nur Fauzatul Maulidiyah. Dokter belum nampak, apakah saya belum nampak? Oh iya ya. Ini sebenarnya kamera saya terbuka, tapi kok belum nampak. Iya.
Nah, sudah Baik, nampak. alhamdulillah. Suka mengembek katanya itu. Ya, sip itu domba. Kalau di dalam seminar Anda penuh dengan sip, bersyukur karena dia manis, dia nggak akan nyerang Anda. Setiap Anda bicara apa akan dicatat dengan detail. Jadi Anda merasa tersanjung bagi dewa gitu ya. Kalau yang datang banyak sipnya. Tapi sip itu kadang-kadang partisipasinya kurang karena dia takut salah gitu loh. Dia merasa pemateri itu keren banget. Jadi dia catat semua kata-kata pemateri. Bahkan titik koma dan hembusan nafas akan dicatat oleh yang sip ini. Saking cintanya. Nah, itu sip. Ada lagi hot shot. Nah, tipe audien hot shot. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu apa sih maksudnya hot shot itu? Kalau domba sih embek-embek gitu tadi ya. Kalau hot shot kira-kira siapa? Hot shot. Hot shot ini tipe pembelajar ya. Dia akan tanya kalau nggak tahu. Bu Nur Hidayat pertanyaan tajam. Ada nanti Bu yang pertanyaan tajam. Hot shot ini tipe pembelajar. Dia mungkin juga bisa sih tajam, tapi tidak untuk menjatuhkan. Karena dia bertanya, dia benar-benar ingin tahu. Bukan ingin menjatuhkan. Ya benar Bu Wistia, pembelajar orang hot shot. Oke ya. Ada lagi audien itu di setiap seminar tuh ada tipe clown. Pernah ada apa itu clown? Apa kira-kira Ibu clown? Badut. Makasih Mbak Puput. Makasih Bunda Alfia. Yes, ada tipe badut. Badut itu sukanya apa kira-kira? Yes, kata Pak Ferry, pencair suasana. Dia suka lucu gitu lah. Nah, tetapi harus kita waspadai juga. Melucunya itu kadang-kadang keluar jalur. Di luar topik gitu ya. Pokoknya semuanya ketawa ger gitu. Sesekali ada clown is okay lah. Tapi jika Anda nggak mengendalikan clown ini, jadinya seminar Anda berantakan karena semuanya sibuk untuk melucu. Sibuk untuk adu kelucuan malahan. Jadi kayaknya sebenarnya berubah jadi operet Van Java di luar kendali Anda. Dan seringnya ada. Nah, ini yang mulai harus berdebar-debar ini ya. Sniper. Sniper tuh kira-kira ngapain ya dia ya? Sniper, penembak. Makasih Bunda Alvira, makasih Mbak Puput. Yes. Wistia, tembak langsung. Ya, itulah sniper. Sniper itu akan mencatat sungguh-sungguh apa yang Anda sampaikan. Tapi sebenarnya tujuannya adalah mencari celah di mana bisa menembak telak Anda. Maka kalau belajar public speaker itu pun nanti Anda akan diajarin ya gimana caranya menjawab pertanyaan sulit. Dan gimana caranya ya, kalau kita nggak tahu juga tanpa merasa malu. Nah itu ilmu di dunia ini nggak mau ngasih nafsu soroh gitu. Terus disuruh jelasin ya nggak bisa saya gitu ya. Kemudian ada snowman. Snowman itu apa kira-kira? Snowman. Yes, Mbak Nur Fauzatul ya, menjatuhkan pembicara, penembak. Snowman tuh boneka salju, bener banget, makasih Mbak. Bu Alika kulkas 2 pintu, cool. Gimana kira-kira kalau orang snowman ya, orang yang kayak boneka salju itu kira-kira gimana? Gimana modelnya? Bener dingin, pasif, diem aja bener. Disuruh gerak, nggak gerak, disuruh pijetin temennya diem aja ketip gitu ya, dingin. Jadi kalau sebagian besar di kelas Anda boneka salju, maka Anda akan kehabisan energi di kelas itu. Pernah nggak ngisi acara, keluarnya itu rasanya capek banget, ya ampun, nggak bisa diapa-apain, audiennya nggak bisa diangkat. Bisa jadi dia boneka salju. Gitu ya. Nah, ada lagi ini, black cloud. Apakah black cloud itu, Bapak Ibu? Mendung, awan hitam. Yes, awan hitam. Bagaimana ciri orang-orang black cloud? Menurut headman Anda, orang-orang black cloud itu kayak apa kira-kira?
Dia kayaknya perlu tatih tayang tuh kayaknya ya. Mencurang, yes, Bunda Aisyah. Dia tuh semencurang. Ya, manyun aja. Kayaknya tiap hari itu tanggalnya itu 32 terus gitu ya di dalam hidupnya gitu. Suka komen ngasal. Oh, black cloth sih nggak komen-komen sebenarnya black cloth itu. Awan hitam ya. Alisnya numpuk, tangannya begini, dia mencereng aja. Itu black cloth, awan hitam. Main aja Anda ngisi seminar isinya black cloth semua. Nah, nanti ada caranya bagaimana mencairkan black cloth ya. Black cloth itu akhirnya jadi white cloth. Gitu ya. Tidak tertarik tapi terpaksa hadir. Ini biasanya kayaknya yang para disuruh-suruh para kantor ya, kepaksa. Serem kali iya, jadi masuknya itu kayak masuk rumah hantu gitu. Kalau banyak black cloth-nya. Nah, yang ketujuh ini yang kita perlu perhatian ya, adalah unwanted panelist. Kira-kira seperti apa itu? Unwanted panelist. Kira-kira. Audien nomor 7. Ini apa kira-kira? Ferry. Ini Pak Ferry pengalaman nih kayaknya deh. Kayaknya jawabannya dari tadi selalu tepat sasaran. Bu Dina nggak ingin hadir. Hater kah? Toksik kah? Tamu tak diundang kah? Wah. Unwanted panelist bisa jadi sih, tamu nggak diundang juga sih. Orang yang ingin menjatuhkan apa yang kita sampaikan kah? Tamu nggak diundang ya. Unwanted panelist itu ingin menunjukkan gitu loh. Bahwa dia ahli. Aku tuh ahlinya. Misalnya Mbak Keke nih lagi ngajar ngaji hafalan ya. Selanaba gitu. Ketika Mbak Keke sedang murojaah ya. Tiba-tiba unwanted panelist. Oh nggak gitu panjang pendeknya. Begini ya. Saya bantu loh ya. Saya bantu untuk coba terangkan ya. Panjang pendeknya baca selanaba gitu. Jadi di menunjukkan karena Anda akan dapat 7 orang ini, 7 tipe ini di setiap seminar. Maka di pagi hari kenapa ada ice breaking, di pagi hari kenapa di take off tadi Anda harus bisa menggrabbing audiens Anda supaya menjinakkan 7 orang yang hadir, 7 tipe yang hadir. Yang butuh tatih tayang, kasih sayang ya. Benar Bunda Leha, sering interupsi. Maaf ya, saya mau cuma sharing loh ya. Ini menurut hemat saya begini Bunda Leha. Jadi kalau pernikahan anak usia dini itu harusnya dimulai begini. Kalau menurut saya itu tadi kurang tepat ya. Nah, tapi di depan 1000 jamaah gitu ngomongnya. Oh gitu. Maka cara mengelola unwanted panelist ini pun ada cara khususnya. Supaya tidak semakin menjatuhkan dan akhirnya yang seminar jadi dia deh. Kalau unwanted panelist ini dibiarkan. Maka 7 ini harus bisa terakomodir dengan baik. Ada cara-caranya. Hari ini kita kenalin dulu. Oh ternyata ada 7 orang ya. Oh aku sip udah oke lah. Hotshot suka belajar oke lah. Clown, badut, aku bisa juga ikut ngelawak deh. Nah ini sniper, snowman, black cloth, sama unwanted ini aku ya perlu belajar. Nah, kita harus kenali juga kemampuan diri kita. Kita kira hari ini kita sudah sampai mampu menangani yang mana. Itu ya. Kalau belum berarti kita harus sering berlatih. Ingat 10.000 jam. Seorang akan expert bila dia telah melewati 10.000 jamnya. Berikutnya, E-nya adalah efektifkan delivery. Udah tahu teorinya public speaking, udah mengenali audiens, ternyata ketika penyampaian kita nggak bisa delivery. Delivery itu penyampaiannya. Kenapa nggak bisanya? Karena kita nggak berlatih. Maka di sini dibutuhkan berlatih. Ketika Bapak Ibu berlatih dengan banyak orang, itu menjadi tidak berarti jika orang di dalamnya tidak memahami teori. Misalnya saya bicara sama bulatnya waktu maju udah nggak berenergi, itu assalamualaikumnya kayaknya kurang tepat. Nah, misalnya itu joknya sepertinya kurang bermakna atau joknya terlalu porno deh kayaknya, misalnya gitu. Itu kita diberi saran oleh seorang guru yang paham public speaking. Dan sebagai seorang murid kalau kita belajar pastikan nggak ngambekan, karena ketika orang ya, kalau dipilih ya, kalau dalam hidup ini kita antara kritik sama keripik, nah jujur nih Bapak Ibu ya, ini ada pilihan 2, keripik dan kritik.
Anda pilih mana kira-kira? Jujur loh ya, udah malam nih ya, jujur ya. Keripik lah dok, kata Mbak Puput. Oke lah, terima kasih atas kejujurannya ya. Bunda Fatma juga bilang keripik. Ada lagi? Bu Rustia juga bilang keripik. Ini memang anggota keripik fans club kayaknya ya di ruangan Zoom ini. Ada lagi antara keripik sama kritik, pilih mana? Keripik lah dong, kata Bunda Alvira. Bu Dina ini kritik. Ini Bu Dina kan sudah senior ya, jadi dia berluas hatinya seluas samudra. Langsung pilih kritik nih ya, Masya Allah ya. Kemudian Bu Yuni kritik. Kritik apa keriping? Kritik untuk keripik. Mbak Alika dua-duanya. Biasa ibu-ibu tuh sekali dayung 10 pulau. Sama rugi. Kritik ya, antara kritik sama keripik ibu-ibu. Pilih mana nih? Jujur deh. Karena udah malam, kejujuran itu diperlukan ya. Lagi-lagi kritik kata Mbak Keke. Beneran nih kritis. Swear. Yakin nggak ngambek. Bu Yayu kritik, semakin malam semakin kritik. Keripik dah enak budok, kata Yangti. Baik dah Yangti. Bunda Leha kritik. Ya, kalau boleh jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Siapapun pilih keripik daripada kritik. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika ada orang yang mau mengkritik Anda, sebenarnya orang itu peduli pada Anda untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sama ketika Anda belajar public speaking, ketika Anda sudah memilih guru, maka bicara, dengarkan, lakukan. Karena orang perlu bikin. Dan ketika kita belajar, tidak akan ada perubahan. Di zona perubahan, ingat, tidak ada kenyamanan. Dan ketika kita bicara, nah pokoknya manut, kata Bu Alika. Yes, setuju deh, pokoknya manut. Putus-putus, mungkin Zoom-nya udah tahu, sudah malam ya. Jadi agak dia juga bobo-bobo, kayaknya jadi putus lagi. Bu Yayu, apakah putus lagi? Halo? Bu Intan, apakah saya putus lagi Oh iya, monitor? suaranya sudah mulai agak Ya? jelas dok. Tadi Sampun. mulai putus-putus. Baik. Zoom-nya sepertinya lelah ya, perlu istirahat. Baik, kita akan ini ya. Kemudian mengefektifkan delivery itu kita bisa menutup dengan film penutup atau pidato yang menggetarkan atau suatu pesan yang menggugah, yaitu call to action, mengajak untuk action, mengajak untuk berbuat lebih baik, mengajak untuk menebarkan kebaikan. Jadi ditutupnya juga jangan hanya dengan terima kasih dan mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu conclusion, kita perlu kesimpulan yang kita sampaikan dari materi yang mungkin udah 2 jam kita sampaikan. Oke, gitu ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, ternyata the great speaker are not born, they are trained. Pembicara yang baik itu tidak dilahirkan, tetapi dia ditempa, dia dilatih. Tahukah Bapak Ibu semua, ternyata ketika dulu Kongres Pemuda Kedua, Sumpah Pemuda tahun 1928, mereka itu dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang bersemangat untuk menjadikan Sumpah Pemuda. Mereka terlatih dengan keadaan, mereka berjuang, memperjuangkan sesuatu hal yang perlu diperjuangkan untuk mencapai salah satunya kemerdekaan bangsa ini. Ketika hari ini Anda diturunkan Allah ke dunia, sebenarnya di sini Anda sedang punya tugas kekhalifahan. Dan tugas kekhalifahan itu bisa dimulai, bisa dilakukan dengan cara bicara. Maka ketika siapapun yang mengenal Anda, bertemu dengan Anda, berinteraksi dengan Anda, datang ke seminar Anda, maka jadikan setiap waktu dan pertemuan itu menjadi bermakna. Setiap waktu dan pertemuan itu membawa manfaat, dan akhirnya manfaat itu dilakukan oleh audien Anda dalam sehari-harinya. Sehingga setiap apapun yang Anda sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu semuanya, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali pada Bu. Luar biasa sekali ya.
ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Vivi bahwa kita semua di sini harus mengoptimalkan ilmu public speaking ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita belajar tadi banyak sekali ilmu public speaking yang tidak bisa kita maksimalkan ya kalau kita belajar online. Jadi kalau kita belajar kita bisa memaksimalkan dengan cara kita belajar secara offline. Maka di sini Dr. Vivi Training Center membuka pelatihan public speaking pada insya Allah tanggal 1 Oktober 2023 di hari Ahad. Untuk mengadakan pelatihan public speaking offline ini, insya Allah yang akan dilakukan di SEM Hotel Kota Malang. Kalau kita melihat bahwa mengoptimalkan ilmu public speaking, bagaimana kita mencari tahu bahwa kenali audiens Anda, itu kan sangat penting sekali ya, kita perlu menggalinya. Kalau di Zoom, di ruang Zoom ini, kita belum bisa diskusi secara langsung, praktek secara langsung. Kalau nanti kita secara online, kita bisa belajar langsung, praktek langsung, mengenali lebih jauh bagaimana cara mengoptimalkan ilmu public speaking. Dan di pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan mengetahui beberapa teknik yang akan membuat Bapak Ibu bisa percaya diri. Jadi lebih percaya dirinya ditampilkan. Kemudian kalau kita percaya diri di depan umum, kita juga bisa mengetahui beberapa poin nih Bapak Ibu. Kalau kita belajar secara offline, yang perlu dilakukan pada saat take off, apa tadi yang kita saat lakukan, nanti dipraktekkan langsung. Kemudian poin-poin apa saja yang perlu dinaikkan saat fly. Jadi memang kalau public speaking itu kan ada tahap-tahapnya, ada poin per step-stepnya yang harus dilakukan. Dan di sini juga ada poin-poin yang perlu dipersiapkan saat posisi landing. Landing itu saat kita mau closing, Bapak Ibu, sehingga tampilan public speaking-nya bisa menjadi memukau, menjadi lebih baik, dan orang-orang bisa memahami dengan cermat. Daripada kita dilihat 1.000 orang yang tidak tahu proses public speaking yang benar, maka itu tidak akan menambah kemampuan dan juga hasanah kita dalam meningkatkan kapasitas diri. Jadi sebaiknya ketika kita benar-benar ingin menjadi pembicara profesional, maka diperlukan adalah seorang ahli yang bisa menilai kemampuan public speaking kita, sehingga kita tahu di mana yang kurang di proses kita bicara di depan umum. Ya, baik. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan offline public speaking bersama Dr. Vivi yang insya Allah akan dilakukan di tanggal 1 Oktober 2023. Karena selama ini pelaksanaannya biasanya sekitar 1 tahun itu sekali Bapak Ibu. Jadi jangan dilewatkan ya kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan oleh Dr. Vivi dari kami dari Dr. Parenting. Pelatihan ini harganya hanya 1.250.000. Khusus hari ini yang mendaftarkan malam ini sampai pukul 25, pada pukul 23.59 nanti akan kami beri dengan cukup membayar 999.000 dan bisa ditransferkan nanti ke nomor rekening BCA Dr. Martina Silviarini di nomor 816095542. Atau Bapak Ibu bisa mengisi link ya, insya Allah yang akan kami sharekan di ruang chat Zoom. Jadi Bapak Ibu semuanya kami tunggu siapa saja ya nanti yang mau ikut seminar public speaking ya insya Allah akan dilaksanakan di Hotel SEM Hotel Malang. Nanti akan diberikan selain pelatihan 1 hari secara offline, maka akan ada 2 hari. Hari khusus di mana Bapak Ibu akan mendapatkan konsultasi WA, di mana akan dipantau terus tiap harinya kemampuan public speaking-nya melalui ruang Zoom WhatsApp ya. Maka nanti Bapak Ibu akan terus dipantau oleh Dr. Vivi dan juga tim berkaitan dengan public speaking untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu di depan umum bisa menyampaikan materi dengan luar biasa, memukau, kemudian untuk bisa mempengaruhi banyak orang itu penting sekali kita belajar public speaking ya Bu ya. Hal-hal yang bermanfaat, apalagi kita adalah seorang pemateri yang kemudian bisa mempengaruhi untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Penting sekali untuk belajar public speaking setiap hari, memantapkan, mengetahui audiensnya, mengoptimalkan public speaking itu sangat penting. Sehingga orang itu mampu memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita berikan kepada mereka.
Dan Bapak Ibu kami tunggu ya khusus untuk hari ini. Harga spesial yang kami berikan yaitu sebesar 999.000. Nanti bisa langsung ditransfer ke nomor BCA atau di chat, ada di pendaftaran Bitlink yang telah kami insya Allah akan kami kirimkan di chat Zoom ya. Karena pelatih ini jarang Bu. Ya saya ini termasuk jebolan dari public speaking ya. Saya mengikuti dokter parenting itu mulai dari nol, tidak bisa berbicara dengan umum itu dredeg. Kadang perasaannya itu pengennya, enggak, yang lain aja. Tapi setelah kita belajar public speaking, tahap per tahap, poin-poinnya kita ketahui, alhamdulillah bisa memberikan berbagai manfaat ya ketika diminta tolong ataupun diberikan kesempatan selalu pede dan percaya diri. Sehingga orang pun kalau menerima dengan bahasa yang kita sampaikan, dia akan mudah mencernanya. Dan saya mengingatkan lagi, kami tunggu khusus untuk hari ini. Kami buka untuk pendaftaran public speaking secara offline, insya Allah nanti dilakukan di Same Hotel pada tanggal 1 Oktober 2023. Khusus hari ini harganya yaitu 999.000. Tepat nanti sampai pukul 23:59 ya. Kami tunggu ya siapa Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan dirinya, nanti bisa menghubungi admin dan bisa mendaftarkan di pendaftaran Bitlink yang kami sharekan di kolom chat. Jadi untuk public speaking ini Bu, saya sangat senang sekali ya, sehingga saya hari ini bisa bersamai Bapak Ibu dengan bahagia bersama dengan Dr. Vivi juga. Jadi ini terbuka kesempatan yang barang siapa yang mau berusaha dan dia juga mau bergerak, maka disitulah akan ada jalan untuk meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Baik, mungkin di sini ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali, kami tunggu siapa yang mau mendaftarkan diri, yang ingin bergabung nanti belajar secara offline, bagaimana ya mengoptimalkan public speaking kita, apalagi kalau kita seorang pedagang atau bisnis entrepreneur di depan umum, banyak konsumen kita yang harus kita lakukan komunikasi dengan intent, maka kalau kita punya public speaking bagus itu mereka akan mudah percaya, sehingga menambahkan kualitas diri kita berbicara dengan klien kita, mau di dalam maupun di luar, kemudian secara online ataupun offline lebih mudah. Jadi khusus hari ini ya, kami berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin daftarkan dirinya. Khusus hari ini harganya 999.000. Baik, Bapak Ibu. Seperti itu, alhamdulillah ya, tak terasa ya kita sudah 2 jam nih belajar bersama dengan Dr. Vivi ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Vivi, ilmunya sangat luar biasa hari ini ya Bu. Public speaking yang telah disampaikan oleh Dr. Vivi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, diterapkan saat berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar. Ada yang belajar, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pegawai negeri dan sebagainya, bisa diterapkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk menyalakan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Kita beri kesempatan luar biasa ini kita abadikan dengan momen spesial. Kita akan foto dulu. Foto dulu, mohon izin untuk on kameranya. Ya, berikan ekspresi terbaik nih, semangatnya sampai jam 9 malam ya. Berikan senyuman yang terbaik bagi kita semua hari ini. Baik, kita akan foto. Baik, kita akan hitung. Mohon bantuan untuk admin, kita akan foto bersama ya. Mohon izin untuk menyalakan kamera, berikan ekspresi terbaik, senyum. Oke, senyum. Oke, terima kasih. Kami ucapkan baik. Kita akan hitung ya, Bu, dari 3 sampai 6. Oke, berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1, 0. Baik, ganti gaya. Sekali lagi ya, Bu, biar semangatnya tambah luar biasa ini, bahagianya. Senyumannya baik. Oke, kita foto lagi ya. 3, 2, 1, 0. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Public Speaking pada malam hari ini, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk informasi lebih lanjut pendaftarannya bisa langsung cek ya Bu, nanti hubungi admin di kami untuk informasi selanjutnya agar bisa bergabung nih. Nanti ketemu dengan saya, dengan Dr. Vivi secara langsung di offline, insya Allah di Same Hotel pada tanggal 1
1 Oktober 2023 nanti. Baik, kami tunggu ya siapa yang akan berkesempatan untuk bergabung. Kita tunggu harga spesial pada hari ini 999.000 sampai pukul 23.59. Baik, terima kasih banyak Dr. Vivi, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali, semoga Allah mudahkan kita memahami ilmu yang telah disampaikan dan bisa menerapkan, mempraktekkan sehingga kita mudah untuk berkomunikasi dengan berbagai masyarakat, anak dan keluarga di sekitar. Dari saya Intan Novita, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Bu Dina, terima kasih Bu Hanen, terima kasih Bapak Fausta. Semangat belajar selalu. Yes. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Pak Dedi, ada Bu Diana, terima kasih Ibu Buku, terima kasih banyak Ibu Kakak, terima kasih banyak Bu Partina, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Leha, terima kasih banyak Bu Nurul, terima kasih banyak telah bergabung. Masya Allah ya, semoga kita dimudahkan lagi untuk bisa bertemu.